pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya, Zelji, dan Oma Susi. Oma Susi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari ini tanggal 30 Mei kita akan bicara tentang Santa Jeanne d'Arc ya Oma. Ya. Nah, tokoh Jeanne d'Arc ini adalah sosok yang namanya dapat dikatakan lumayan terkenal atau cukup familiar untuk banyak orang ya. Ya. Nah, sebenarnya awal kisahnya Santa Jeanne d'Arc itu bagaimana ya Oma? Jeanne d'Arc itu lahir di sebuah desa di Perancis dan di mana ayahnya itu mempunyai tanah yang cukup luas dan ibunya adalah seorang ibu yang lembut hati dan penuh kasih. Nah, Jeanne d'Arc sejak waktu kecil dia sering berdoa, terutama pada tempat-tempat Bunda Maria, dan waktu dia berdoa itu sering dikunjungi oleh santo dan santa, diantaranya Santa Margaret dan terutama dari Santo Mikael, Malaikat Agung. Nah, satu waktu dia Malaikat Agung datang padanya dan bilang, "Putri Allah, selamatkanlah Perancis." Nah, setelah Santa Jeanne d'Arc ini mendapatkan penambakan dari Santo Mikael Malaikat Agung, ia menjalani utusan Tuhan untuk membela Prancis dengan cara apa ya? Dia membela Prancis itu dengan perang, karena waktu itu terjadi perang antara Prancis dan Inggris selama 100 tahun dan perang itu disebut perang 100 tahun. Tapi karena dia adalah seorang gadis desa dan terutama karena buta huruf, dia tidak berani untuk mengatakan ini, mengutarakan niatnya pada raja. Kemudian dia bertemu raja dan dia mengatakan bahwa dia meramal bahwa Prancis akan kalah. Dan memang itu terjadi. Prancis kemudian dalam perang itu Prancis kalah dan raja mulai percaya padanya. Kemudian ya raja mulai membolehkan dia untuk maju perang memimpin. Jadi pada akhirnya Santa Jeanne d'Arc ini memimpin pasukan Prancis ke dalam banyak pertempuran ya Oma. Betul. Nah, dan dengan itu berkat Tuhan selalu melindungi Santa Jeanne d'Arc sehingga ia selalu diselamatkan di medan tempur ya. Contohnya ada suatu cerita di mana Jeanne d'Arc terkena anak panah di bahunya ya Oma. Ya, dan dia waktu itu juga mengenakan baju, mengenakan selubung putih yang bertuliskan Yesus dan Maria. Jadi berkat Tuhan selalu melindungi Jeanne d'Arc sehingga ia diberikan keselamatan dan keberanian dalam pertempurannya ya Oma. Nah, apakah Oma bisa menceritakan lebih lanjut tentang suatu kisah mukjizat yang dialami Santa Jeanne d'Arc di medan tempur? Waktu itu dalam satu pertempuran itu mereka sudah kekurangan logistik. Kemudian beberapa bulan sebelumnya di satu daerah itu ada seorang bernama Richard. Dia mengatakan kepada warga di sana bahwa akhir dunia akan tiba. Kemudian umat di sana disuruh menanam kacang-kacangan yang masa panennya pendek. Nah, pada masa panen itu, di mana mereka akan mulai panen, pasukan Jeanne d'Arc ini masuk ke daerah itu. Sehingga dengan demikian ribuan dari pasukan itu mendapat makanan, jadi bisa makan dari kacang-kacangan itu. Dan di situ mereka mengakui bahwa Jeanne d'Arc ini adalah seorang yang terberkati. Iya. Jadi walaupun ia dijuluki sebagai orang yang diberkati, Jeanne d'Arc juga mengalami penderitaan sendiri ya karena membela imannya ya Oma. Ya, dia waktu itu ditangkap dan Raja
Raja Prancis itu mendiamkan dan tidak membela dia. Dia tidak tahu berterima kasih untuk usaha Jeanne d'Arc dalam peperangan itu. Jadi dia mendiamkan itu sehingga pada akhirnya Jeanne d'Arc masuk pengadilan. Jadi setelah pengadilannya Jeanne d'Arc dihukum mati ya Oma? Ya, dia dihukum mati dengan cara dia digantung dan dibakar, dan kata-kata terakhir sebelum dia mati itu adalah Yesus. Oke, pertanyaan terakhir nih Oma, apa yang kita bisa teladani dari akhir hidup Santa Jeanne d'Arc ini? Kita lihat bahwa dia begitu teguh dalam berdoa dan tekun sejak kecil, sehingga dia juga didatangi oleh Santo Mikael, dan dia memang betul-betul mau berjuang untuk negaranya, meskipun pada akhirnya dia harus naik ke meja pengadilan, dan itu pun dia laksanakan dengan tekun. Jadi ya itu adalah contoh untuk kita bahwa kita dalam membela kebenaran itu tidak gampang. Terima kasih banyak Oma Suzy ceritanya. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita berdoa dulu ya Oma. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Jeanne d'Arc, Doakanlah kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Terima kasih. Oke hari ini